sekarang sudah sampai hadis ke-27. Nah, insya Allah akan dibawa oleh Ustadzuna Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Tak lupa salat serta salam kami curahkan mengaturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabad, saya berpesan kepada seluruh santri untuk bisa mendengar dengan baik dan mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja kepada beliau, Ustadz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala, waktu dan umat yang silakan. Tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-ikhwah arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang sedemikian banyak kita terima. Meskipun kita sampai saat ini masih diuji dengan adanya pandemi ya COVID-19. Tetapi kalau kita mau melihat, kita mau merasakan ternyata di balik ketentuan Allah adanya pandemi ini, Allah Ta'ala menginginkan kebaikan-kebaikan yang besar dan banyak ya bagi kita semuanya. Ya. Kita Masya Allah dengan kondisi seperti ini ya masih diberi kesehatan, diberi kekokohan di atas agama, diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang mukmin. Bahkan nikmat besar kita masih bisa belajar. Ya. Mungkin setahun yang lalu tidak terbayang bahwa oh ternyata belajar itu bisa efektif efisien ya dari tempat yang berjauhan. Nah, ya, dulu kita berpikir yang namanya belajar yaitu harus ketemu ya, harus datang ke satu tempat ya. Maka Allah paksa diri kita untuk melakukan pembelajaran dengan jarak jauh, dan itu nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, tinggal bagaimana kita pandai-pandai mensyukuri nikmat ini. Nah, tayyib ikhwah rahimakumullah, kita masuk di hadis ke-27. An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karikhta ayat tali'a alaihi nasu. Rawahu Muslim. Dari sahabat An-Nawas ibnu Sam'an, semoga Allah meridhoinya,
dari Nabi SAW, beliau telah bersabda, albir, yang namanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa adalah apa yang mengganjal pada jiwamu dan engkau tidak suka untuk orang lain melihatnya. Itu dosa. Dalam riwayat yang lain, ya, dari Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau Wabisah ini menyatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ji'ta tas'alu anil birri, engkau datang untuk bertanya tentang albir, tentang kebaikan. Fakultu na'am, maka saja iya. Maka beliau mengatakan, istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu, ya, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi tanya kepada hatimu, ini baik atau tidak. Maka albirru ma'annat ilaihi nafsu wat ma'anna ilaihi qalbu. Karena kebaikan itu adalah apa yang menenteramkan bagi jiwamu, yang menenteramkan kepada hatimu. Ya. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Sedangkan dosa itu apa yang mengganjal, ya, pada jiwamu, yang taraddada, yang meragukan dalam dadamu. Wa in aftakan nas wa aftuka, meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu bahwa itu adalah kebaikan, meskipun engkau menfatwakan kepada orang lain bahwa itu adalah kebaikan. Tetapi kalau dalam hatimu itu ada ganjalan, ada kegalauan, ketidaktenangan, maka itu adalah al-ismu. Itu adalah dosa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Darimi dengan sanad yang hasan. Baik. Hadis ini hadis yang sangat agung, alikhwah rahimakumullah. Bahkan sebagian ulama menyatakan hadis ini merupakan pokok, pondasi dari sikap kehati-hatian, sikap wara'. Nah, di sini kita lihat, ya, bahwa albirru husnul khuluq. Ya, diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya albir, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya. Maka di sini ada penjelasan tentang hakikat albir. Hakikat kebaikan, yaitu apa? Husnul khuluq. Kebagusan akhlak. Ya. Maka di sini albir itu dimutlakkan pada dua makna. Jadi ada dua makna. Kebaikan itu adalah apa? Pertama, yaitu umum. Kebaikan secara umum
artinya adalah ad-dinu kulluhu. Ya, agama secara keseluruhan itu adalah albir. Ya, karena kebaikan itu ya mencakup semua syariat agama. Ini makna pertama dari albir. Jadi kalau kalimat albir kebaikan diartikan secara umum, maknanya apa? Ya agama secara keseluruhan. Adapun kebaikan secara khusus itu artinya al-ihsan ilal khalqi fi muamalah, yaitu kebaikan kepada seluruh makhluk dalam berinteraksi. Ya. Nah, maka al-khuluq ya itu mencakup dua makna tadi. Ya. Mencakup agama secara keseluruhan, mencakup muamalah dengan makhluk. Nah, jadi di hadis pertama itu menjelaskan tentang hakikat albir pada asalnya. Sedangkan di hadis yang kedua, hadis Wabisah, itu menjelaskan makna albir ditinjau dari sisi pengaruhnya. Nah, bahwa kebaikan itu adalah apa yang menenteramkan jiwamu, apa yang menenteramkan hatimu. Sedangkan dosa apa yang mengganjal ya pada jiwamu. Ya. Apa yang menggelisahkan hatimu itu dosa. Sehingga sering ya kita dapati di ucapan para ulama, ya seperti misalnya ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau menetapkan hukum satu hadis. Ya, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka ketika beliau harus memilih satu pendapat, beliau mesti seringkali mengatakan ini yang menenteramkan hatiku. Pendapat Imam Fulan itu yang lebih menenteramkan hatiku. Nah, sedangkan al-itsmu, dosa, itu juga ya ada dua tingkatan. Ya. Tingkatan pertama adalah apa yang mengganjal pada jiwamu, apa yang menggelisahkan hatimu, membuat kamu ragu, ya tidak, boleh atau enggak, gitu loh. Ya, dan engkau tidak suka jika ada seseorang yang melihat perkara tersebut. Ya. Karena orang mesti akan mengingkarinya. Ini adalah apa? Tingkatan dosa yang disebutkan dalam dua hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas Ibnu Sam'an dan Wabisah Ibnu Ma'bad. Nah, sedangkan tingkatan kedua dari dosa yaitu apa yang mengganjal jiwamu, apa yang meragukan hatimu, meskipun ada orang yang menyatakan bahwa ini adalah kebaikan. Gitu. Ini level kedua. Ini lebih berat. Kalau yang pertama tadi kan tidak ada yang mendukung kalau itu adalah kebaikan. Jadi kita ragu, kita nggak tentrem, ya udah ini dosa gitu loh. Tapi yang kedua ini lebih berat. Kenapa? Karena ada kita sendiri ragu, kita sendiri gelisah. Tapi ada orang mengatakan ini adalah perkara kebaikan. Gitu.
Itu level keduanya. Nah, maka pengertian al-ismu yang disebutkan dalam dua hadis itu adalah pengertian al-ismu ditinjau dari sisi apa? Pengaruhnya terhadap seseorang, yaitu apa yang mengganjal, apa yang meragukan pada jiwa dan hati kita. Adapun pada asalnya dosa itu ma batta'a bi sahibihi anil khairi wa akharahu anil falahi. Dosa itu adalah apa yang menghalangi ya seseorang dari kebaikan. Atau dosa adalah perkara yang menjadikan seseorang itu terlambat dari keberuntungan. Ya. Jadi dosa itu adalah perkara yang menghambat, menghalangi, mengakhirkan kita dari kebaikan-kebaikan dan keberuntungan-keberuntungan. Ya, maka kita harus hati-hati. Karena memang di antara pengaruh dosa itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi. Itu apa? Menjadikan seseorang berat melaksanakan ketaatan. Sulit untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Nah, kemudian yang perlu difahami, karena hadis ini sering disalahgunakan oleh kelompok Sufiyah. Ya, ketika Rasul mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Artinya bertanyalah kepada hatimu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk kembali ya kepada hati kita untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kita tanyakan. Ya, jadi misalnya muncul pada diri kita seperti ini boleh atau tidak. Yang seperti ini ya dianjurkan atau tidak. Maka kata Rasul, tanyakan itu kepada hatimu. Tanyakan. Kalau hatimu tentram, jiwamu tenang dengan perkara itu insya Allah perkara yang baik. Tapi kalau hatimu bergejolak, ragu, ya, nggak tentram, maka itu al-ismu. Nah, cuman yang harus diperhatikan ketika kita menanyakan sesuatu kepada hati kita, itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Ya. Jadi tidak asal kita bertanya kepada hati kita. Ya. Yang pertama, perkara itu merupakan perkara yang tersamarkan berkaitan dengan poin hukum. Ya, perkara itu tersamarkan. Ya, itu yang pertama. Ya, kalau perkaranya jelas ya tidak boleh tanya kepada hati kita. Nah, jadi ketika misalnya kita tidak tahu ini halal atau haram, maka ini tidak boleh kemudian tanya kepada hati kita. Wih, ini halal atau haram? Enggak, itu harus kembali kepada dalil. Nah,
Tetapi ini misalnya ada kita berburu, kita lepaskan ya anak panah. Kemudian nih hewan buruan itu hilang, lari gitu, terkena anak panah kita, tapi dia lari, nggak ketemu, lama gitu. Kemudian ketemu, dia mati di dalam danau, mati dalam air. Nah ini ada dua kemungkinan, dia mati karena kena panah atau mati karena tenggelam. Nah yang seperti ini istafti qalbak. Ya yang seperti ini istafti qalbak. Ya bukan untuk menentukan hewan itu halal atau haram. Gitu. Atau misalnya kita belanja nih di pasar, ya ada ayam-ayam yang disembelih secara syar'i, tapi ada juga kekhawatiran ada ayam-ayam yang disembelih secara ngawur. Nah, yang seperti ini kan berarti apa? Ada syubhat, ada ketidakjelasan. Maka kita beli ayam nggak di situ, maka istafti qalbak. Nah, kemudian ya, yang kedua, syarat yang kedua adalah apa? Yakunal mustafti qalbahu muttasifan bil adalati diniyah wal istiqamah asyariyah. Orangnya, pemilik hati itu orang yang memiliki agama. Ya, orang yang istiqamah di atas ketentuan syariat. Maka tidak boleh misalnya seorang yang fasik, ya, kemudian aku udah tanya kepada hatiku, ya tidak bisa karena hati dia itu udah kotor, dia udah condong kepada perkara-perkara munkar ya. Ya, maka ini misalnya orang-orang soleh, ya, orang-orang yang betul-betul menjaga agamanya, maka hatinya itu bersih, hatinya itu bahasa kita objektif. Beda dengan misalnya preman-preman, pelaku maksiat, itu artinya kotor. Sehingga kalau diminta tanyalah kepada hatimu, ya akhirnya dia mengatakan, wah aku mantep kok minum khamr itu. Nggak ada keraguan saya. Nggak apa-apa ini. Akhirnya kan begitu. Maka di sini ketika Rasul katakan istafti qalbak, disyaratkan dua perkara tadi. Nah, kemudian ya, yang perlu kita perhatikan juga ketika Rasul mengatakan wa in aftukan nasu au wa aftauka, meskipun manusia memberimu fatwa bahwa itu adalah bukan dosa, atau meskipun engkau telah memberi fatwa kepada manusia bahwa itu adalah bukan dosa. Jadi ketika engkau dapati pada dirimu ganjalan, hatimu masih ada keraguan-keraguan bahwa ini adalah dosa, maka meskipun ada orang yang berfatwa bahwa itu boleh, itu bukan dosa, maka kita tidak boleh berpegang dengan fatwa itu. Nah, ya. Karena bisa jadi kita dapati orang-orang yang bergampangan dalam berfatwa. Ya, orang-orang yang bergampangan, bermudah-mudahan dalam memberikan fatwa. Maka yang seperti ini kita tidak ambil fatwanya. Kita pegangi apa yang ada dalam hati kita. Nah,
Nah, jadi misalnya ada satu model bisnis ya baru misalnya, model muamalah kekinian misalnya. Nah, kita ini ragu, kita ini bingung, bimbang, masih mengganjal dalam jiwa kita. Dan kita tanya misalnya kepada orang yang telah melakukan ini gimana gini, kalau saya masih ragu. Oh tenang saja, sudah ada Syekh Fulan yang memberikan fatwa tentang bolehnya hal ini. Ya kita lihat Syekh ini siapa. Ya, kalau dia dikenal sebagai orang yang bermudah-mudahan, maka kita tidak ambil fatwanya. Nah, jadi ini yang harus difahami. Ya, jangan sampai kemudian kita terjatuh pada perkara-perkara yang kita sendiri masih ragu dengannya. Al-ikhwah rahimakumullah, ya. Dari hadis ke-27 ini yang kita bisa dapatkan beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan husnul khuluq. Ya, keutamaan akhlak yang baik. Nah, kemudian dari faedah itu kita juga bisa menyatakan bahwa akhlak itu berbeda-beda tingkat kebaikannya. Ya. Nah. Jadi misalnya ini sama-sama baik akhlak itu, tapi tingkatannya tidak sama, berbeda-beda. Nah, jadi akhlak yang paling baik tentu adalah yang paling baik dalam segala sisinya. Kemudian albir, kebaikan itu ada padanya cahaya yang diketahui oleh setiap orang. Jadi kebaikan itu memiliki cahaya. Setiap orang bisa melihatnya. Nah, bandingkan dengan al-ithmu, dengan dosa yang menjadikan seseorang itu gelisah, menjadikan orang itu ragu. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa syariat Islam itu jelas, ya, secara keseluruhan itu jelas, ya. Sehingga kita bisa lihat dari tadi bahwasanya apa, antara albirru wal ismu itu gampang untuk dibedakan, ya, tidak tersamarkan antara al-haq dengan al-batil dalam syariat Islam. Kemudian yang berikutnya, dari hadis ini kita bisa dapatkan bahwa Allah itu telah menciptakan seluruh manusia dalam keadaan apa? Mengenal al-haq. Ya. Dia ngerti ke al-haq. Dia tentram. Dia mudah menerima al-haq itu. Sekaligus Allah fitrahkan orang itu lari dari dosa. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah, Inni khalaqtu ibadi khunafa. Sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif. Hanif di situ artinya apa? Condong kepada kebaikan. Nah, sehingga ini potensi untuk kepada kebaikan tuh besar banget kita ini. Karena pada dasarnya kita tuh ngerti ke al-haq itu. Sehingga ketika misal tadi, ketika tersamarkan satu perkara, istafti qalbak, tanya hatimu. Maka kebaikan itu apa yang menentramkan hatimu, dosa itu apa yang menjadikan kamu ragu dan gelisah.
Nah, kemudian ini faedah penting juga bahwa jiwa itu akan tentram kepada kebaikan. Nah, makanya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, hatinya tuh gelisah, hidupnya tidak tentram. Ini juga salah satu yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam apa? Al-Jawabul Kafi. Dampak akibat dari perbuatan dosa dan maksiat itu menghilangkan ketentraman, ketenangan dalam kehidupannya. Ya. Maka dari hadis ini juga kita dapat mengetahui bahwa salah satu tanda kebaikan itu apa? Jiwa kita itu tenang. Hati kita itu lapang untuk menerimanya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, di antara tanda bahwa perkara itu adalah merupakan dosa, itu apa? Itu memberatkan jiwa, membuat gelisah hati. Nah, sempit jiwa kita. Itu tandanya. Ya. Kemudian di antara tanda kebaikan yaitu apa? Kita tidak malu untuk melakukan. Ya, kita tidak malu untuk melakukan. Baik ketika sedang sendirian ataupun ketika di hadapan manusia. Itu tanda kebaikan, kita tidak malu. Ya. Sedangkan dosa tadi dikatakan apa? Wa karikhta ayat tali an-nasu alaihi. Engkau tidak suka manusia melihatnya. Nah, maka biasanya orang itu melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang yang berani terang-terangan di hadapan manusia melakukan perbuatan dosa, ini diancam. Ya. Diancam bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Nah, jadi Allah mengecualikan pengampunan, pemaafan itu dari mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbangga dengan perbuatan dosa yang dia lakukan di hadapan manusia. Nah, kemudian al-ikhwah rahimakumullah, albir, kebaikan itu mencakup hak-hak Allah Ta'ala. Ya, saya ulang, albir, kebaikan itu mencakup pelaksanaan hak-hak Allah Ta'ala. Ya, juga pelaksanaan hak-hak makhluk. Nah, ya maka kita beribadah kepada Allah, kita mengerjakan salat, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, itu adalah apa? Bir, kaitannya dengan hak Allah Ta'ala. Kita berdagang secara jujur, kita bertetangga dengan baik, ya, kita menghormati orang tua, kita menghormati guru-guru kita, itu adalah bir, kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak orang lain. Ya. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah ta'ala, manusia dalam berfatwa kadang jauh dari kebenaran. Ya. Jadi kita dapati orang-orang yang berfatwa itu kadang fatwanya itu salah, menyimpang, jauh dari kebenaran. Nah, bagaimana kita mensikapi fatwa-fatwa yang menyimpang tersebut, yang menyelisih
ketentuan syariat. Maka kita lihat yang pertama, orangnya bagaimana? Orang yang berfatwa itu bagaimana? Apakah dia telah mencurahkan segala kemampuan dan usahanya atau belum? Kalau dia seorang yang berilmu, kemudian dia sudah mencurahkan segala kemampuan dan usahanya, tapi ternyata fatwanya keliru, maka ini tidak boleh direndahkan. Tidak boleh dikatakan dia telah berdosa. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Idza istahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Ya, seorang hakim ketika dia sudah beristihad, bersungguh-sungguh menentukan hukum, lalu ketentuannya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau istihadnya salah, dia mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala kesungguhan dia dalam menentukan hukum. Ya. Jadi para ulama banyak sekali kita dapati ya pendapat-pendapat mereka yang keliru. Ini tidak kemudian kita merendahkan ulama, menjatuhkan mereka, ya, karena mereka telah berusaha. Tetapi kalau orang yang berfatwa ini ngawur, bergampangan, ya, maka ketika fatwanya, pendapatnya, jawabannya ketika ditanya menyelisih ketentuan syariat, itu yang disalahkan. Ya. Ini kita harus hati-hati. Karena subhanallah banyak orang-orang hari ini tuh ya ngawur dalam menjawab pertanyaan. Ya, seringkali jawabannya itu subjektif. Tahu subjektif, tidak objektif. Jawabannya itu ya hanya menurut perasaan dia, menurut akal dia. Nah, wah ini kalau saya jawab begini, wah itu memberatkan saya ini. Coba. Ini kan bahaya. Ya. Misalnya kemarin kasus-kasus kan banyak sekali ya tentang apa namanya kejadian misalnya tentang COVID-19. Bagaimana hukumnya sholat di masjid? Ya. Padahal pemerintah sudah melarang. Tapi karena dia ada kepentingan, maka dikatakan tidak apa-apa sholat di masjid, di pasar aja boleh kok. Masa di masjid nggak boleh? Ini orang ini ngawur. Fatwanya hanya berdasarkan apa? Perasaan. Ada modus di balik fatwanya. Nah, ya. Bagaimana kita memakai masker? Surah enggak pakai juga nggak apa-apa. Karena ada modus. Gitu. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, jadi meskipun manusia berfatwa kepadamu, tapi kalau hatimu ragu, jiwamu tidak tenang, maka tinggalkan fatwa itu. Terlebih ketika fatwa itu apa? Datang dari orang yang tidak kompeten. Nah, kemudian dari hadis ini pula kita dapati bahwa ketaatan itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang mukmin. Karena adalah bentuk kebaikan yang menentramkan jiwanya. Jadi hidupnya itu lapang. Sedangkan dosa dan maksiat itu akan mendatangkan kebinasaan, kesempitan dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya yang dikatakan kelapangan itu adalah kelapangan hati dan jiwa. Bukan kelapangan rumah.
tempat tinggal, bukan. Nah, maka al-ikhwah rahimakumullah, semakin banyak kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, semakin banyak kita mengerjakan ketaatan-ketaatan, maka itu akan semakin menenteramkan hati dan jiwa kita. Ya, coba rasakan, al-ikhwah. Begitu kita melakukan maksiat, gimana kira-kira? Tenang enggak hatimu? Tentram enggak jiwamu? Ya, tentu tidak, karena khawatir. Khawatir diketahui oleh orang, khawatir nanti mendapat hukuman, khawatir nanti mendapat azab dari Allah Ta'ala, dan sebagainya. Itulah di antara akibat dari dosa dan maksiat jika kita melakukannya. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan oleh ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tafadhol masykur. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, tafadhol ya santri semuanya bisa bertanya jika ada yang terluput atau yang belum paham. Tafadhol. Bisa lewat chat juga bisa. Yes. Bagaimana? Mungkin nggak ada nih. Di sini ada yang bertanya, Ustaz. Silahkan. 2 orang masuk di sini. Yang pertama, Ustaz Afan, tadi arti bir apa? Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika seorang melakukan kebaikan tapi bersamaan melakukan keburukan? Nah, 2 itu sih. Baik. Albir, ya, itu maknanya ya secara umum adalah agama secara keseluruhan. Jadi pengertian bir secara umum adalah agama secara keseluruhan. Sedangkan albir secara khusus adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Nah, berbuat baik kepada sesama makhluk. Nah, kemudian bagaimana jika ada seseorang melakukan bir juga melakukan al-ithmu? Ya. Maka ini ya tentunya dia mendapatkan pahala dengan kebaikan yang dia lakukan, dan dia mendapatkan dosa dari maksiat yang dia lakukan. Dan ini berarti kita harus koreksi. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menambah keimanan. Ya kan? Dengan bertambahnya iman itu akan menjadikan apa? Seseorang tercegah dari perbuatan dosa. Nah, kemudian sebagaimana di hadis yang juga telah lewat kita baca, jika seandainya kita terjatuh pada perbuatan al-ithmu, perbuatan dosa,
segera ikuti dengan kebaikan. Diharapkan dengan kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti, ya, ikuti kejelekan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Nah, tentu kebaikan yang paling paten untuk menghapus dosa dan kesalahan adalah taubat. Ya, taubat. Ya, adapun dosa-dosa yang bisa dihapus dengan amal kebaikan itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, misalnya seperti kita dapati keutamaan wudhu misalnya. Orang yang berwudhu ketika mencuci tangan maka akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Maka itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa-dosa besar, ya, amal kebaikannya adalah apa? Bertaubat dari perbuatan itu. Ya. Maka jangan lupa untuk kita terus berdoa memohon kekuatan iman. Karena sesungguhnya amal-amal kebaikan kita tuh mesti akan menelurkan kebaikan yang berikutnya. Amal-amal kebaikan mestinya itu bisa mencegah dari dosa. Seperti halnya sholat misalnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan apa? Keji dan munkar. Maka kalau misalnya ada di antara kita yang setelah sholat kok masih melakukan keji dan munkar, ya tentu kita perlu mengoreksi sholat-sholat kita. Kok belum bisa mencegah, itu berarti ada yang kurang dalam sholat-sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Bismillah, bagaimana cara membedakan bisikan syaitan dan membedakan bisikan hati dan bisikan syaitan, ya Ustaz? Ya, jadi sesungguhnya jiwa kita, ya, itu ada beberapa keadaan. Ya, kadang muncul, ya, bisikan-bisikan jahat, ya, yang berasal dari jiwa kita, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kemudian la ubri'u an nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, jadi pada dasarnya jiwa itu condong untuk memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Ditambah lagi dengan apa? Bisikan yang datang dari syaitan. Nah, sehingga kita berdoa, ya, meminta perlindungan, ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seperti ada kan di bacaan zikir pagi dan sore. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku, juga dari kejelekan syaitan dan sekutu-sekutunya. Ya, juga berlindung wa an aqtarif ala nafsi su'an. Ya, aku berlindung jangan sampai diriku melakukan satu kejelekan. Silakan dibaca doa-doa ini. Ya, juga di surat An-Nas yang sudah sering kita baca, juga termasuk salah satu dari zikir pagi sore, zikir ba'da shalah, itu apa? Min syarri waswasil khannas. Al-khannas
itu adalah syaitan yang ada dalam hati setiap manusia. Yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi Al-Khannas dikatakan khannas sembunyi ketika pemilik hati itu mengingat Allah Ta'ala. Ya, ketika pemilik hati mengingat Allah, apakah dengan zikir, apakah dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka syaitan itu sembunyi. Tidak muncul. Tapi begitu kita lalai, tidak ingat kepada Allah, maka dia keluar seperti belalai gajah yang menghembus-hembuskan bisikan-bisikan jahat pada diri kita. Ya. Nah, adapun bagaimana cara membedakan antara bisikan syaitan dan bisikan jiwa, saya sendiri kurang tahu. Ya. Mungkin yang gampang, nanti ketika Ramadan itu Allah Ta'ala ya membelenggu, mengikat setan-setan yang jahat. Tapi kok di Ramadan itu masih ada ajakan-ajakan kepada kejelekan. Ya. Bisikan-bisikan untuk menunda kebaikan, berarti itu adalah bisikan jiwa. Karena syaitannya sudah diikat oleh Allah Ta'ala. Dibelenggu. Maka kalau masih ada keinginan berbuat jelek, berat untuk itu adalah itu bisikan jiwa. Itu menurut saya yang paling mudah untuk membedakan seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, ada lagi. Bagaimana cara menghilangkan segala bentuk maksiat yang mungkin sudah terbiasa seperti berbohong? Nah, yang pertama, silakan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, berdoa dengan tulus. Meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kejelekan-kejelekan, ya. Atau mungkin mau disebutkan secara khusus misalnya. Ya. Minta agar Allah mensucikan jiwa kita. Yang kedua, senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Ingat, Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Ingat itu. Ya. Bahwa kita tidak akan bisa membohongi Allah Ta'ala. Oke, kita bisa dusta kepada manusia. Ya, tapi kepada Allah, Allah As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, gimana Allah akan bisa dibohongi? Nggak mungkin. Ingat itu. Sehingga dengan 4 nama itu diharapkan tumbuh, berkembang sikap muraqabah kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan teman-teman yang baik. As-siddiqun. Ya. Sehingga kita bisa melatih. Memang berat. Ya. Orang yang terbiasa dusta, itu yang paling berat bagi dia adalah untuk berlaku jujur. Sebagaimana sebaliknya, orang yang sudah terbiasa jujur, itu kalau diminta, diperintah untuk bohong, itu juga nggak bisa. Gitu loh. Maka dari sini, al-ikhwah, jangan putus asa. Akhlak, ya, karakter, itu bisa dirubah. Ya, memang ada akhlak yang memang dari sononya, Allah sudah jadikan dia seperti itu, tapi ada akhlak yang bisa diperoleh melalui latihan-latihan dan pembiasaan. Gitu. Coba ditanya aja, dulu kenapa sekarang kok menjadi sering berbohong? Itu karena memang awalnya terbiasa dengan bohong. Sehingga menjadi karakter dia pembohong. Sebagaimana hadis itu. Ya, jadi siapa yang memilih untuk berbohong dan senantiasa berbohong, maka ditulis oleh Allah sebagai pembohong, pendusta. Nah, ya. Jadi
Itu diantaranya ya. Yang paling penting berdoa, tumbuhkan sikap muraqabah, bergaul dengan teman yang baik. Kemudian ayo berlatih. Berlatih menghilangkan kebohongan-kebohongan itu. Kedustaan-kedustaan itu. Nah, dan ini juga harus difahami bahasanya terutama untuk anak-anak kecil ya. Itu kadang karena salah sikap itu menjadikan mereka berbohong. Jadi mereka tidak sengaja untuk bohong, tapi karena kita yang keliru. Jadi karena diancam, adanya ancaman hukuman dari orang tua atau dari guru, ini kadang menjadikan anak itu bohong. Karena takut dengan hukuman. Itu kan pendidikan yang keliru. Nah, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, nah Ustaz. Ini ada satu lagi Ustaz. Bagaimana yang harus dilakukan atas sholat yang telah sangat lama terluputkan? Wallahu ta'ala alam. Ana enggak tahu. Nah, Nah, mungkin itu cukup. Taib, barik fikum. Nah, jazakallahu khairan Ustaz materinya. Ya. Nah, untuk santri untuk bisa